Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, balik lagi bersama channel YouTube Bakso Bakar Racing, channel yang berisi hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Apa kabar dulur semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke lur, nggak usah panjang lebar mukadimah, langsung saja. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengapian Honda Karisma atau Supra 125 yang karbu. Oke, ini ada Honda Karisma pertama yang remnya masih rem tromol, belum rem cakram. Kendalanya ini hilang pengapian, nggak ada apinya dan udah pasti nggak mau hidup. Dan sepertinya ini udah CDI dirubah ke CDI Mega Pro atau CDI Shogun. Mungkin juga yang CDI bawaannya udah mati. Oke. Sebelum kita lanjut ke ini, saya sebelumnya sudah menggambarkan secara sederhana skema pengapian Honda Karisma ini. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Ini skema sederhana yang saya buat untuk mempelajari sistem pengapian dan kelistrikan Honda Karisma ataupun Supra 125. Begini, kita bahas dulu dari gambarnya, nanti baru ke permasalahan yang sesungguhnya, yang di dunia nyatanya. Ini kan cuma gambar. Sebentar. Untuk menghidupkan satu buah mesin atau sebuah mesin itu dibutuhkan yang namanya mesin motor ya lor, seperti ini. Itu dibutuhkan yang namanya pengapian. Gunanya apa? Untuk membakar bahan bakar yang berada pada ruang silinder. Oke, langsung ke sini saja. Gak usah kemana-mana, soalnya tema kita ini membahas pengapian. Yang pertama itu ada sepul. Output dari sepul itu ada 3 pin. Yang pertama itu kabel biru strip kuning, itu adalah kabel pulser. Terus yang kedua ada kabel putih dan kabel hijau, yang mana kabel hijau ini menjadi kabel massa atau ground, sedangkan yang putih, nah ini sumbernya, ini dari sini listriknya. Ini putih ini mengeluarkan arus. Oke, bisa dimengerti. Kabel putih dari sepul itu mengeluarkan arus listrik. Nah, setelah dari sepul, kemanakah kabel putih itu diarahkan supaya Honda Karisma ini bisa menyala? Setelah sepul akan dibutuhkan yang namanya kiprok atau regulator. Umumnya orang menyebutnya ini kiprok. Nah, dari kiprok itu ada 4 pin, yaitu ada yang kabel berwarna merah, ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang putih. Untuk kabel yang masih bawaan motor Honda Ori asli, itu kabel putih dari kiprok, jadi arus masuk dari sepul menuju kiprok melalui kabel putih. Nah, setelah kabel putih nanti ada kabel merah
yaitu untuk ke pengecasan aki, terus ke kunci kontak. Setelah dari kunci kontak dilanjutkan ke CDI. Setelah kabel merah, yang ketiga itu ada kabel kuning. Kabel kuning itu juga output dari kiprok lor. Kabel kuning itu mengeluarkan arus nanti yang berlanjut ke lampu. Untuk yang terakhir, kabel hijau itu menjadi massa atau ground. Oke, bisa dimengerti tentang kiprok. Setelah dari kiprok nanti kita ke CDI. Ini CDI, tanpa kiprok motor nggak mau hidup, tanpa CDI motor juga nggak mau hidup. Jadi saling ketergantungan lur. Oke, kita bahas yang CDI karismanya. CDI karisma itu ada 6 pin kabel. 1 2 3 4 5 6. Kabel yang pertama itu ke kuil, paham tuh? Untuk input CDI nya itu usahakan 12 volt dari aki, soalnya ini CDI pengapian DC. Nomor 3 ini adalah input 12 volt atau kabel berwarna merah yang dari kunci kontak. Keluaran kunci kontak yang mengeluarkan arus itu masuknya ke pin nomor 3. Oke, terus yang pin nomor 2 dari CDI kabel hijau itu menuju ke massa atau ground, ditempelkan ke rangka. Untuk pulser kabel biru yang strip kuning itu masuknya ke pin 5. Oke, untuk pin 4 dan 6 itu ada, tapi nggak dipakai juga nggak apa-apa, motor masih tetap bisa nyala. Bisa dimengerti lor? Sekarang kita lanjut ke dunia nyata. Kita akan mencari permasalahannya ada di mana, kenapa Honda Karisma ini nggak mau nyala. Karena kita nggak pakai tester, kita cuma pakai ini lampu sen, alat sederhana untuk mengecek pengapian. Oke, simak terus videonya lor. Untuk yang baru pertama gabung, boleh untuk menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya. Lanjut kita cari ke permasalahan. Oke, ini kunci kontak udah saya on kan. Tuh, kita cek pengapian yang dari kuil. Zong lur. Langkah pertama yang akan kita cek itu langsung dari keluaran spool yang sudah menuju ke soket kiprok, yaitu kabel berwarna putih. Akan kita cek dulu apakah spoolnya yang bermasalah. Kita buka dulu kiproknya, soket kiproknya. Ini adalah soket kiprok. Kita ulangi lagi, kita bahas lagi, kita zoom dulu. Di sini ada kabel putih, terus merah, kuning, sama hijau. Kabel putih ini adalah output dari spool. Akan kita tes dulu. Menyala lur, output dari spool masih menyala tuh, berarti sampai di sini spoolnya aman.
masih sehat belum sakit. Berikutnya kita akan cek yang kabel warna peta merah. Ini kok putih, ini udah diganti, ini mungkin udah putus. Merah ini adalah yang menuju kunci kontak dan pengecasan aki. Sebentar, kita cocokin dulu. Kita pasang lagi ke kiprok untuk mengetahui ada atau enggaknya arus dari kabel merah. Kita harus pasang ke kiprok, soalnya kabel merah itu output dari kiprok. Oke, sebentar kita tes lagi. Walah, enggak hidup lur. Wah, berarti ini permasalahannya terjadi pada kiprok. Kiproknya ini bermasalah lor, udah nggak mau ngecas lagi ke aki. Nah, untuk meyakinkan dulur-dulur semua, tipe-tipe CDI yang DC seperti ini bisa hidup tanpa sepul. Bagaimana caranya? Untuk CDI yang seperti Mega Pro atau Shogun ini, dari dua pin yang terpisah ini, salah satunya kan ini input 12 volt dari aki, kita bisa gunakan langsung ke positif aki. Kita akan coba dulu ke positif akinya. Nanti jika ini menyala dan ada apinya, berarti CDI nya masih sehat. Bentar, kita buka dulu sambungannya. Namun jika tidak keluar api setelah kita sambungkan ke aki langsung, berarti CDI nya sudah tewas. Boleh duit bos. Ada aki 12 volt. Positif kita masukin ke pin yang dua tadi, salah satunya, yang satunya kan kosong. Oke, kita tes. Nanti jika ini keluar api, berarti masalahnya bukan di CDI, berarti positif di kiprok. Bentar, kita tengok sini dulu. Tuh. Ada lur. Nampak lur? Nampak nggak? Kedengeran nggak? Oke lor, sudah jelas penyakitnya. Jadi kita simpulkan untuk kasus yang kali ini, masalah pada Honda Karisma yang nggak mau nyala ini adalah kiprok yang sudah rusak. Solusinya bagaimana ya? Solusinya diganti baru, soalnya saya nggak bisa servis kiprok. Oke lor, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar yang positif. Nanti akan kita ulas pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur semua. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.